solusi tentang keluhan permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat pagi pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Tepatnya di hari Selasa 8 Juli 2025. Senang sekali saya Ika Darsono Momoya hadir untuk Anda dalam Dialog Jaksa Menyapa ini. Dan sudah bersama saya di studio pagi hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang sudah hadir Kasubsi Datun Ibu Azalea Sahra Baidlofi, Sarjana Hukum. Ya, selamat pagi Ibu. Dan juga hadir Kasidatun Olivia L. Pangemanan, SHMH. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dan juga Kasubsi Intelijen Bapak Hiro EB Lasut, Sarjana Hukum. Selamat pagi. Iya. Dan pendengar, kita mengangkat mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara untuk topik kita di Jaksa Menyapa pagi hari ini. Dan kami mengharapkan Anda yang akan berdialog sebentar di 082195835080. Sekali lagi untuk Anda yang ingin berdialog bersama kami dan narasumber yang ada di studio pagi hari ini lewat 082195835080. Ya, seperti yang kita angkat dalam dialog pagi hari ini mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Ya, saya mulai dari Ibu Azalea Sahra Baidlofi, Sarjana Hukum, sebagai Kasubsi Datun. Sebenarnya tugas dan fungsi pengacara negara seperti apa, Bu? Terima kasih. Jadi mungkin banyak orang yang mengira kalau kejaksaan itu lingkup pekerjaannya hanya pada penuntutan umum. Iya. Tapi sebenarnya dalam undang-undang dan dalam peraturan perundang-undangan itu sudah dijelaskan bahwa jaksa memiliki rangkaian penegakan hukum, yaitu ada 3 sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan, dan JPN dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Nah, kejaksaan ini punya kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat dalam hal perdata dan tata usaha negara. Gitu. Iya. Kalau saya ke Ibu Olivia Pangemanan, seperti apa Bu? Bisa ditambah-tambahkan tugas jaksa negara ini? Ya, terima kasih Ibu Ike. Saya akan sedikit menambahkan mengenai tugas dari jaksa pengacara negara. Seperti yang dikatakan oleh Kasubsi Perdata dan Tun Ibu Azalea tadi, memang banyak masyarakat yang belum mengenal apa itu jaksa pengacara negara. Mereka hanya mengetahui jaksa itu memakai baju coklat, ada seragam, ada pangkat. Ternyata di balik baju coklat itu ada baju biru seperti yang saya pakai ini. Kalau yang pemirsa lewat Facebook yang ada boleh melihat, saya ada Ibu Lea yang ada di bagian Datun memakai pakaian biru. Dan itulah yang membedakan kita dengan bidang-bidang yang lain, yaitu tugas jaksa pengacara negara seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Azalea tadi. Karena jaksa pengacara negara adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus mewakili negara baik dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Begitu Ibu Ika. Iya. Saya ke Bapak Hiro ya. Pak Hiro, gimana Pak Hiro? Menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber. Baik Bu, mungkin saya hanya menambahkan sedikit karena mungkin sebagian besar sudah digambarkan oleh Ibu Kasidatun sama Ibu Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Mungkin dalam hal ini tugas dan fungsi daripada jaksa pengacara negara yaitu dalam hal ini mengatasnamakan negara, bisa melakukan yang namanya ada bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, juga penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam hal ini. Mungkin begitu Ibu. Iya. Bolehkah
Bapak Ibu bisa jelaskan proses-proses sampai ke tahapan-tahapan seperti apa ditangani oleh kejaksaan sendiri. Kalau ada kasus seperti apa, terus step by stepnya sampai ditangani oleh kejaksaan. Ya, silakan. Iya. Ya, terima kasih Ibu Ike. Jadi kami dalam hal ini mewakili negara. Misalnya ada bantuan hukum secara litigasi, secara persidangan. Jadi dalam hal ini kami mewakili misalnya dari pemerintah Kabupaten Minahasa ada masalah yang harus disidangkan di pengadilan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan surat kuasa khusus, mendelegasikan kepada kami untuk mewakili pemerintah Kabupaten Minahasa sidang di pengadilan. Dan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa memberikan surat kuasa substitusi namanya kepada Jaksa Pengacara Negara untuk bisa beracara di pengadilan. Begitu Ibu Ika. Ya, kalau saya boleh tahu, mungkin ke Ibu Azalea ya, kasus-kasus seperti apa yang bisa ditangani Jaksa Pengacara Negara nih? Untuk kasus-kasus Mana ya, sendiri, Iya. sebenarnya ada banyak sebenarnya, dan itu termasuk dalam lingkup perdata dan tata usaha negara. Nah, misalnya nih kita ada dari pemerintah atau dari dalam hal ini pemerintah Kabupaten Minahasa ingin mengajukan misalnya, ingin dibantu oleh kami sebagai JPN, biasanya mengirimkan permohonan kepada kami di kantor yang kemudian akan ditelaah apakah untuk perkara ini bisa kami bantukan, kami buatkan SKK, buatkan surat kuasa untuk kita bantu sebagai pengacara negara, dan akhirnya bisa, kalaupun tidak ada kendala dalam penelaan permohonan tersebut, kami akan melanjutkan ke surat kuasa khusus. Dan untuk perkara-perkara yang dimaksudkan sebenarnya tergantung, ada banyak lingkupnya sebenarnya. Bisa ada di sini untuk penegakan hukum misalnya ya, ada perkara tipikor yang ditentukan penyidikannya dan ada kerugian keuangan negara, bisa kita bantu untuk penegakan hukumnya, permohonan pembubaran yayasan, ada permohonan pilot suatu badan hukum dan lainnya. Itu kira-kira banyak sekali yang mungkin kalau disebutkan satu persatu orang akan agak bingung. Mending dicari tahu lebih banyak karena lingkup perdata dan tata usaha negara ini termasuk sangat amat luas gitu. Ya, contoh-contoh kasus misalnya seperti apa yang masuk dalam tugas fungsi Jaksa Pengacara Negara? Ibu Olivia mungkin? Iya, saya akan menjawab. Misalnya kalau tadi Bu kita berbicara tentang bantuan hukum ya Bu. Iya. Nah, salah satu tugas juga dari Jaksa Pengacara Negara adalah memberikan pelayanan hukum Bu. Memberikan pelayanan hukum, dan pelayanan hukum yang diberikan itu secara gratis. Nah, untuk masyarakat yang dekat dengan kantor, masyarakat boleh langsung datang ke kantor di PTSP, mengatakan ingin berkonsultasi mengenai perdata dan tata usaha negara. Maka oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara akan langsung melayani kepada masyarakat yang akan bertanya. Nah, apabila masyarakat itu agak jauh dari kantor jaraknya Ibu Ike, jadi ada aplikasi yang namanya mungkin masyarakat belum banyak tahu. Aplikasi yang sebenarnya dapat memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses, menanyakan tentang permasalahan perdata dan tata usaha negara. Aplikasi itu namanya Halo JPN. Halo JPN. Nah, masyarakat itu dapat masuk ke link Google, link halojpn.id, lalu mengikuti instruksi-instruksi di dalamnya. Tetapi dengan catatan masyarakat tersebut, anggota masyarakat tersebut memiliki email. Karena di dalamnya tentu kami ketika ada pertanyaan harus ada data dari penanya, itu harus data lengkap sehingga kami memerlukan nick yang ada. Begitu Ibu. Iya. Ini Jaksa Pengacara Negara, seperti yang Ibu Olivia katakan tadi, bahwa masyarakat bisa juga mendapat bantuan hukum. Jadi ini sebenarnya Jaksa Pengacara Negara ini untuk masyarakat, melayani masyarakat biasa, atau apakah hanya untuk pemerintahan? Iya, bisa dijelaskan Bu?
Ya, untuk masyarakat biasa seperti yang saya Iya. katakan tadi, kita bisa memberikan pelayanan hukum secara gratis. Dan untuk pemerintahan itu, yang bantuan hukum, pemerintahan itu bukan saja pemerintah Kabupaten Minahasa, tetapi juga badan usaha milik negara maupun BUMD. Kami jasa pengacara dapat mewakilinya, Bu. Iya. Saya ke Ibu Azalea, seperti apa dalam tugas sehari-hari atau juga kasus-kasus seperti apa yang Ibu terima dan terus tangani? Seperti apa Ibu Azalea? Jadi di kami sebagai tim JPN di Kejaksaan Negeri Minahasa beberapa belakangan ini sudah menerima permohonan terkait bantuan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum atau negosiasi. Ini dari BRI Cabang Tondano terkait dengan tunggakan pinjaman nasabah di Bank BRI Tondano, di mana kami melakukan negosiasi kepada nasabah-nasabah yang melakukan pinjaman dan memiliki tunggakan. Dan di sini kami melakukannya secara non litigasi atau di luar di luar persidangan, sehingga kami di sini melakukan pendekatan yang lebih kekeluargaan kepada para nasabah dan menanyakan lebih lanjut terkait apa kendala-kendala dari tunggakan mereka dan lainnya. Dan kami juga mendapatkan permohonan dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pendampingan hukum terkait dengan beberapa kegiatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Lalu kami juga melakukan pelayanan hukum gratis yang seperti sudah dikatakan oleh Ibu Kasidatun tadi, yang dimana kita itu terbuka. Waktu itu ada beberapa acara-acara yang dimana kita punya stand di situ, sehingga masyarakat yang datang ke acara tersebut bisa langsung menanyakan di tempat. Nah, apabila seperti yang tadi Ibu katakan agak jauh, bisa menggunakan banyak media termasuk Halo JPN. Itu saja. Iya. Saya ke Pak Hiro nih. Pak Hiro, bisa ditambahkan tugas-tugas yang sudah ditangani oleh Pak Hiro sendiri dan bidang Pak Hiro sendiri. Baik, mungkin kalau dalam hal bidang perdata dan tata usaha negara ya Bu ya. Iya. Kami juga di jaksa-jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Minahasa itu karena berhubung kami anggota jaksanya itu sedikit, termasuk sedikit Bu. Jadi kami sebenarnya jaksa-jaksa di situ saling melengkapi satu sama lain antar bidang. Nah, kalau dalam hal ini, dalam hal kinerja bidang perdata dan tata usaha negara, kemarin juga kami juga sudah pernah melakukan bantuan hukum non litigasi bersama-sama dengan BPJS Bu. Nah, terkait dengan pembayaran iuran kesehatan terhadap peserta-peserta usahanya. Nah, dalam hal itu kami juga bersama-sama dengan pihak BPJS melakukan pemanggilan atau mengundang kembali pihak yang terkait untuk bisa bernegosiasi bersama-sama dengan kami agar supaya bisa melengkapi, bisa melunasi tunggakan-tunggakan yang dimiliki agar bisa saling mendapatkan keuntungan satu sama lain. Kurang lebih begitu, Ibu. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kami mengajak Anda dan mengundang Anda untuk berpartisipasi di Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di 0821 9583 5080. Ya, sekali lagi di 0821 9583 5080 sesudah pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kita kembali lagi di Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan kita masih mengangkat mengenai tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dengan 3 narasumber yang sudah bersama kami. Ibu Olivia Pangemanan, Sarjana Hukum MH, Ibu Azalia Sahira Baitlovi SH, juga Pak Hiro Lasut SH. Dan Anda bisa bergabung bersama kami untuk berdialog bersama. Mungkin ada yang bisa Anda tanyakan kepada 3 narasumber dari Kejaksaan Negeri Minahasa ya. Anda bisa ke 0821 9583 5080. Sekali lagi pendengar dan pemirsa di mana saja berada, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Kita membicarakan mengenai tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara untuk edisi hari ini. Ya, kita ke narasumber dulu sebelum menerima telepon dari Anda. Ya, sambil menunggu ya 0821 9583 5080. Narasumber bertiga adalah jaksa yang pastinya setiap hari bergelut dengan tugas-tugasnya ya. Oke, saya ke Ibu Azalea. Gimana Ibu tahapan-tahapan sampai ke tahap sidang ya satu kasus di pengadilan ataupun di Kejaksaan Negeri Minahasa ya? Iya. Iya, terima kasih. Kalau suatu kasus sampai di persidangan, Iya, berarti sampai persidangan. di sini kita ada bantuan hukum litigasi ya. Jadi sebenarnya kalau seperti yang sudah saya jabarkan tadi, sebenarnya untuk setiap tugas kami ini sudah hampir mirip untuk mekanismenya. Iya. Pertama adanya permohonan dari si pemohon yang dipemohonkan langsung ke kantor kami, yang kemudian kami telaah. Nah, di telaah itu ada yang harus kami pertimbangkan, misalnya ada konflik interest atau hal-hal lain yang mungkin berhubungan dengan bidang lain di kejaksaan, mungkin adanya unsur pidana di situ dan lainnya harus kita telaah dengan baik sebelum kita mengeluarkan surat kuasa untuk melakukan bantuan hukum terhadap perkara-perkara yang ada yang dimohonkan kepada kami. Nah, untuk sampai bisanya nanti ke litigasi itu juga termasuk dalam bagaimana kasus posisi yang dimohonkan si pemohon ini. Apakah memang kasus posisinya sudah harus kita tempuh lewat jalur litigasi, kalau tidak masih kita upayakan terlebih dahulu dengan non litigasi. Nah, ketika memang sudah kita harus melakukan bantuan hukum dan perbantuan hukum ke arah pengadilan langsung, kita sebenarnya sama dengan pengacara pada umumnya ya. Kami sebagai pihak, mungkin pihak pemohon ataupun termohon, kita di sini juga menggunakan SKK sebagai dasar kami sebagai melakukan bantuan hukum yang mewakili dari si pemohon yang bermohon kepada kami gitu. Iya, ini sudah ada yang masuk ya. Izin Bapak Ibu Jaksa, apakah masyarakat bisa melapor terkait indikasi penipuan developer perumahan di Minahasa, di mana Perum sudah lunas dari 2023, tapi SHM belum diberikan dengan berbagai alasan. Terima kasih. Ya, oke, silakan. Siapa yang jawab? Pak Hiro mungkin?
terkait dengan pertanyaan dari Ray 29. Iya, silakan. Iya, Ibu Olivia. Ya, terima kasih Iya. Pak Ray ya, Pak Ray 29 dari YouTube. Pertanyaannya, apakah masyarakat bisa melapor terkait indikasi penipuan developer perumahan di Minahasa, di mana Perum sudah lunas dari 2023, tapi sertifikat hak milik belum diberikan dengan berbagai alasan. Terima kasih. Ibu Ika, jadi seperti yang dikatakan tadi, di mana tugas dan fungsi dari jaksa pengacara negara adalah dalam bidang perdata. Apabila masyarakat ingin menanyakan kepada kami, berarti ruang lingkupnya menyangkut keperdataan. Berarti antara person to person, berarti antara pihak dari Pak Ray dengan pihak developer. Nah, bisa bertanya seperti yang saya katakan tadi. Kalau berada di seputaran Tondano, ayo kami tunggu di kantor Kejaksaan Kejaksaan Negeri Minahasa. Kami jaksa pengacara negara siap untuk melayani Bapak Ibu yang memiliki permasalahan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Apabila berada di luar atau agak jauh dari kantor kami, itu yang seperti saya katakan tadi, Bu, bisa lewat aplikasi halojpn.id. Nah, aplikasi halojpn.id itu bisa saya jelaskan sedikit ya, Bu. Iya, silakan, bagaimana Bu. supaya bisa masuk ke aplikasi Iya, Halo JPN ya, iya, karena iya, betul. mungkin masyarakat belum tahu, belum iya. paham ya. Iya, silakan, Bu. Apabila masyarakat ingin bertanya kepada kami untuk aplikasi Halo JPN itu bisa, bukan saja masyarakat Minahasa, tetapi ini tidak terbatas. Dari Minut, dari Manado, dari Minsel, dari Kota Mobagu itu bisa bertanya lewat aplikasi Halo JPN. Untuk bisa masuk dalam aplikasi Halo JPN ini, Bapak Ibu bisa mengklik lewat Google aplikasi Halo JPN Wike. Setelah itu melakukan registrasi. Melakukan registrasi, memasukkan nama, email, aktif, dan password. Nah, ya, setelah itu jika sudah berhasil melakukan registrasi itu harus melalui email yang aktif, lalu akan muncul aktivasi akun Halo JPN. Ya, jika sudah berhasil aktivasi, kembali lagi ke link Halo JPN. Nah, di situ ada email dan password yang didaftarkan, lalu masukkan captcha yang ada. Nah, jika sudah masuk di dashboard Halo JPN, Bapak Ibu melengkapi data seperti ini, KTP, alamat, dan lain-lain. Lalu Bapak Ibu bisa mengirim permohonan dan masukkan pertanyaan. Kalau sudah masukkan pertanyaan, otomatis di situ secara langsung itu kami langsung terima. Nah, jaksa pengacara negara akan langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu menyangkut perdata. Ya, terima kasih. Kita ke telepon dulu ya, ada yang masuk. Oke, ya halo. Iya, halo. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Cliff dari Minahasa Selatan, Motoling. Oke, Cliff dari Minahasa Selatan ya, Motoling. Oke, silakan pertanyaan Anda. Untuk Bapak dan Ibu jaksa dari Kejari Minahasa. Ya. Selamat pagi Pak Cliff. Ya. Saya mau tanya, coba dijelaskan kembali itu litigasi dan non litigasi ya. Tolong jelaskan kembali. Saya masyarakat Katup dan pendengar-pendengar akan lebih paham. Dan berikut begini, ini kan dari JPN kan, Jaksa Pengacara Negara. Iya, benar. Jadi menangani juga dari Datun, Pengacara Tata Usaha Negara. Jadi ketika dari instansi atau pemerintah kan bekerja sama mungkin meminta bantuan hukum kan seperti itu. Pertanyaan saya begini, seandainya ada masyarakat mempunyai lahan, terus ada proyek, seperti proyek jalan, apapun jalan itu. Terus melintasi di area itu, lahan itu milik masyarakat, salah satu masyarakat. Biasanya kan begitu kan, terus ada permasalahan di situ. Kira-kira seperti apa? Padahal itu milik masyarakat. Dan mungkin begini, tarik-menarik atau seperti ini, dan ada pasti di situ ada permasalahan di situ kan nanti. Kira-kira Bapak Ibu sebagai jaksa pengacara negara memihak di mana? Padahal sudah jelas-jelas lahan itu, atau biasa kan pembebasan lahan.
apakah itu walaupun itu sudah milik masyarakat, tapi mungkin Bapak Ibu sebagai jaksa pengacara negara yang mungkin ada apa istilah bilang apa ya, kerjasama atau apa ya dengan PU. Kira-kira seperti apa itu yang harus dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam hari ini Datun Perdata dan Tata Usaha Negara? Kira-kira seperti apa? Padahal sudah jelas-jelas itu milik masyarakat. Apakah itu membela si instansi terkait, pemerintah, atau seperti apa? Coba Bapak Ibu jelaskan supaya kami sebagai masyarakat lebih tahu dan lebih paham. Iya. Itu saja. Terima kasih. Oke, iya. Oke, terima kasih Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Terima kasih. Kemudian ada yang masuk lagi. Pagi, apakah penggunaan logo dan cap organisasi bisa kena pidana? Apakah penggunaan logo dan cap organisasi bisa kena pidana? Iya, oke, kalau masih ada ditampung dulu, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 95 83 5080. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, silakan Anda bergabung kembali di 0821 95 83 5080 biar ditampung untuk pertanyaan-pertanyaan Anda dan akan dijawab oleh narasumber yang ada di studio hari ini. Oke, iya. Dari Musa ya, apakah penggunaan logo dan cap organisasi bisa kena pidana? Dari Musa. Oke, kalau masih ada yang ingin bergabung silakan biar ditampung lagi 0821 95 83 5080. Oke, ada telepon yang masuk. Iya, halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Iya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Pak siapa di mana? Iya, dengan Ray di Minahasa. Iya, Pak Ray di Minahasa. Tepatnya di mana, Pak Ray? Iya, saya di Kecamatan Pineleng. Pineleng ya. Oke, silakan pertanyaannya, Pak Ray. Ya, izin Bapak Ibu Jaksa, saya ada kasus begini. Saya ngambil perumahan di salah satu perumahan di Warembungan dan sudah lunas sejak bulan Februari tahun 2023. Dan sesuai perjanjian pertama kami, harusnya kami sudah mendapat sertifikat hak milik perumahan tersebut. Namun ketika kami bertanya ke developer, mereka berbagai alasan memohon penundaan pemberian sertifikat rumah kami. Yang ingin saya tanyakan, apakah delik aduan untuk kasus yang saya alami itu, dan apakah bisa dilaporkan secara perdata atau pidana di kejaksaan? Ya, situ saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ray di Pineleng. Iya. Oke, mungkin akan iya. Ternyata yang sudah masuk tadi ya. Oke. Masih ada lagi atau iya, saya akan segera ada telepon. Iya. Oke. Iya, kita ke narasumber, mungkin Ibu Olivia atau Ibu Azalea yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan. Iya. Terima kasih. Ibu Azalea, silakan. Dari penelpon tadi dari Minahasa Selatan ya. Iya. Saya kurang menangkap nama Bapak Cliff, yang Cliff, Pak Cliff ya. Cliff dari Untuk Pak Motoling. Cliff, Bapak menanyakan terkait apa itu litigasi dan non litigasi. Iya. Nah, sebenarnya dalam penyelesaian sengketa ada dua cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Yang dimaksudkan dengan litigasi itu adalah penyelesaian dengan cara di persidangan. Sedangkan non litigasi itu non persidangan atau dilakukan di luar persidangan. Nah, contohnya yang dilakukan di luar persidangan itu seperti negosiasi, adanya penyelesaian seperti perjanjian di luar persidangan yang mungkin sudah mencapai kesepakatan sebelum akhirnya lanjut ke persidangan. Nah, itu kami juga dapat melakukan pekerjaan tersebut. Nah, terkait dengan pertanyaan memihak atau tidak memihak. Nah, kalau mendengar dari kasus posisi Bapak itu sendiri bahwa mungkin jika dari Dinas PU itu adanya MOU atau kerjasama dengan kami selaku JPN untuk mungkin menjadi pendampingan biasanya. Nah, pendampingan ini sebelumnya itu sebenarnya itu masuk ke dalam kegiatan kami
pendampingan itu masuk dalam pertimbangan hukum. Sedangkan pertimbangan hukum itu sebenarnya sebelumnya sudah didahului dengan pendapat hukum atau legal opinion, di mana kami sudah memberikan pendapat hukum terkait mungkin permasalahan-permasalahan perdata yang mungkin muncul atau sudah muncul yang mungkin dimohonkan pada awalnya sebelum mulai proses dari kegiatan tersebut. Nah, pendampingan itu adalah ketika kami mendampingi proses kegiatan tersebut. Nah, apabila mungkin dari cerita Bapak, dari kasus posisi Bapak, adanya kerugian yang dialami oleh warga sekitar terkait dengan kegiatan tersebut, atau mungkin dari lahan yang mungkin ada permasalahan, nah itu biasanya dari kami sudah melakukan penelaahan terlebih dahulu apakah ada permasalahan terkait perdata dalam hal ini masalah tanah, sertifikat tanah dan lain-lainnya. Nah, di situ sebagai warga yang mungkin merasa rugi atas kegiatan tersebut bisa langsung ke JPN untuk melakukan mungkin mengajukan, oh saya punya rugi nih sebagai warga negara yang mungkin terganggu dengan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan, dalam hal ini dinas PU gitu. Kira-kira begitu, kalau mungkin ada yang ditambahkan dari Ibu Kasidatun. Oke, silakan Ibu Olivia. Iya, terima kasih Bu Ike ya. Sedikit menambahkan Bu ya, apa pertanyaan dari Pak Cliff ya, dari Minsel ya. Ya, ternyata dari Minsel juga proaktif untuk bertanya. Begini Bu, tadi Ibu Asalia itu lihat dari tugas jasa pengacara negara dalam pertimbangan hukum. Nah, yang sudah seperti dijelaskan tadi juga ada bantuan hukum Bu, bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Nah, kalau bantuan hukum non litigasi itu kami jaksa pengacara negara dengan kasus posisi yang disampaikan oleh Pak Cliff tadi bisa memediasi, memediasi antara tuan rumah yang punya jalan itu dengan pihak PU. Memediasi kita menjadi mencari jalan tengah yang baik Bu. Kita tidak memihak PU atau kita tidak memihak yang punya lahan, tetapi kita semua sebagai jaksa pengacara negara kita melihat dari unsur yuridisnya, mana hak miliknya. Semua yang berkaitan dengan unsur yuridis itu yang ditinjau oleh jasa pengacara negara dengan kami memediasi pihak-pihak yang berkaitan, baik itu dari lembaga pemerintah maupun dari masyarakat sendiri yang punya lahan tersebut. Terima kasih Bu. Iya. Oke, saya ke Pak Hiro. Gimana Pak Hiro? Ditambahkan, silakan. Baik Bu, mungkin dalam hal ini saya juga mau membantu menjawab salah satu pertanyaan tadi terkait dengan penggunaan logo, logo dan cap organisasi ya, apakah bisa kena pidana? Nah, yang bisa saya jelaskan, penggunaan logo ataupun cap organisasi adalah merupakan termasuk hal-hal yang vital juga, ya, dalam hal ini apabila dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuannya, tentu bisa berimplikasi hukum. Dalam hal ini penggunaannya tersebut bisa melanggar, mencederai aturan-aturan yang terdapat dalam hal misalnya pelanggaran hak cipta ataupun merek ataupun lambang negara apabila digunakan dengan tidak sesuai dengan ketentuannya Bu. Nah, dalam hal ini juga bisa kena dengan pemalsuan, kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Jaksa nih, apa yang perkara-perkara yang bagaimana yang bisa dikategorikan pidana terus perdata, karena mungkin masyarakat masih ada yang awam ya, membedakan yang harus kita ke telepon dulu. Oke. Selamat siang. Halo. Oh, selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, mohon maaf. Oke. Iya, dengan Pak siapa di mana? Oke, Pak Sartono. Silakan Pak Sartono, apa pertanyaannya langsung? Perdata dan pidana ini supaya diketahui oleh masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Banyak yang belum mengenal tentang perdata dan pidana. Nah, saya tanya, kalau tak bersalah tanah ini dia masuk pidana atau perdata? Itu satu. Yang kedua, yang mungkin segmen yang terakhir, selama Bapak tangani, apalagi ini mohon maaf, apalagi ini kan kinerja seseorang jaksa, ada ditingkatkan kinerjanya. Nah, bagaimana menghadapi kasus-kasus yang masuk, dan kalau berbicara jaksa, ini kan
yang penentuan apapun yang dilakukan oleh masyarakat, penentuan ini kan ada Pak Jaksa. Nah, bagaimana Bapak menghadapi hal itu? Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Sartono. Selamat siang juga. Oke, di belakangnya Pak Sartono silakan kalau masih ada 0821 9583 5080. Sekali lagi untuk pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, untuk Anda ingin berdialog bersama jaksa-jaksa yang ada di studio, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Ya, kita ke narasumber ya. Tadi yang sudah ditanyakan Pak Sartono ya, dan juga sebelumnya saya ingin bertanya juga ya, dan sama juga dengan Pak Sartono, bidang apa yang bisa dikategorikan pidana dan perdata yang bisa masuk ke ranah kejaksaan, karena selama ini orang berpikir kalau ada kasus langsung ke pihak kepolisian ya, bukannya ke kejaksaan. Nanti di pihak, kalau sudah ujung-ujungnya mau ke pengadilan baru ditangani oleh kejaksaan atau pengadilan ya. Oke, seperti apa Ibu Olivia atau Pak Hiro atau juga Ibu Azalea, silakan. Iya, oke. Silakan Pak Hiro. Terima kasih. Mungkin saya sedikit membantu menjelaskan ya, yang menjadi pembeda daripada perdata dan pidana. Dalam hal ini hukum perdata dan hukum pidana itu merupakan dua cabang hukum yang berbeda. Nah, sama-sama penting dalam sistem hukum. Akan tetapi yang merupakan definisi daripada hukum perdata tersebut adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu, badan hukum ataupun badan hukum dan individu ataupun individu dan individu begitu. Contohnya yang seperti tadi yang dikatakan dengan tanah. Kalau masalah tanah itu biasanya berhubungan dengan suatu kontrak ataupun perjanjian yang mana itu diatur secara perdata. Artinya kan kalau dalam kontrak tersebut ada perjanjian antara satu individu ataupun satu badan usaha ataupun antar individu ataupun antar badan usaha begitu Bu. Ya, jadi itu masuk dalam kategori perdata. Nah, kalau pidana merupakan suatu perbuatan yang sudah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang sudah diatur secara ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana ataupun ada diatur secara khusus dalam undang-undangnya. Misalnya dalam undang-undangnya itu sudah diatur untuk jangan mencuri. Nah, si orang tersebut melakukan perbuatan pidana yang mana dia melanggar sebuah peraturan yang telah diatur di situ. Nah, itu bisa dikenakan dengan pidana. Kurang lebih secara garis besarnya seperti itu, Ibu. Iya, mungkin Ibu Azalea ingin menambahkan. Iya. Terima kasih Bu. Ada sedikit yang mau ditambahkan. Ya mungkin kalau untuk pembedaan utamanya sebenarnya, kalau memang tadi yang Bapak Hiro sampaikan adalah tergantung dengan subjeknya dan perbuatannya. Sedangkan kalau saya mungkin akan menambahkan terkait sanksi ya. Apa output yang keluar dari perkara perdata maupun perkara pidana. Nah, untuk perkara perdata sendiri itu outputnya ada berupa ganti rugi atau pemulihan hak-hak dari pihak-pihak yang mungkin memohonkan haknya untuk dipulihkan. Sedangkan untuk pidana outputnya adalah efek jerah. Nah itu yang mungkin orang-orang mungkin lebih agak gimana sih bedanya, apa sih bedanya. Nah walaupun sebenarnya tanah itu identik dengan perdata, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pidana di situ. Misalnya mungkin terjadi penipuan atau lain-lainnya itu termasuk dalam ranah pidana. Nah, tapi untuk menjelaskan inti sari kenapa ada bedanya pidana dan perdata, itu sebenarnya bedanya di situ. Ada output yang harus yang ada gitu. Nah, perdata itu outputnya adalah adanya perjanjian atau putusan akhir terkait dengan hak-hak atau individu-individu yang berkaitan dengan itu, terkait pemohon, termohon, tergugat, penggugat. Sedangkan untuk dari pidana itu outputnya adalah hanya kepada si satu oknum, yaitu dalam hal ini terdakwa. Gitu. Dan itulah kenapa kami menjadi pihak yang menuntut. Nah, itu kita bukan sebagai bagian dari korban, tidak, tapi kami bagian dari negara. Itulah bedanya. Baik. Ya,
pemirsa dan pendengar di mana saja berada, kita akan break sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami kembali lagi di Dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini. Dan kita masih mengangkat mengenai tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara untuk edisi hari ini. Dan Anda silakan, kita masih punya waktu ya, kurang lebih 15 menit di Dialog Jaksa Menyapa ini. Anda boleh bergabung bersama kami untuk berdialog, menanyakan sesuatu yang terkait dengan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dengan narasumber para jaksa yang ada di studio siang hari ini. Silakan Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan yang kami berikan untuk Anda lewat 082195835080. Sekali lagi untuk pendengar dan pemirsa di mana saja berada, Anda boleh menggunakan waktu dan kesempatan untuk berdialog dengan narasumber yang ada di studio siang hari ini, para ibu dan bapak jaksa, mengenai tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. 082195835080. Sudah ada telepon yang masuk? Iya, halo. Selamat siang. Halo. Iya, halo, selamat siang. Dengan Halo. Iya, halo. Halo. Iya. Iya, Mau bertanya boleh? dengan Pak siapa di mana? Iya, halo. Halo. Iya, dengan Pak siapa ini di mana? Halo. Dengan Pak Pearson. Pak Pearson di mana Pak Pearson? Dengan Pearson. Iya, Pak Pearson di mana? Pearson di Tomohon. Tomohon, oke. Di Silakan. Tomohon. Iya, silakan Pak. Apa yang menjadi pertanyaan Bapak? Iya. Iya. Saya dengar-dengar di kejaksaan ada Jaksa Pengacara Negara. Iya. Iya. Iya, terus apa Saya yang mau tanya itu apakah bisa melayani masyarakat secara langsung ke kantor? Iya. Itu saja Kalau Pak. mau bertanya Iya. soal pertanahan. Iya. Oke. Boleh? Iya, oke. Iya, sudah Pak, itu saja pertanyaannya? Halo? Iya, pertanyaannya hanya itu saja? Bisa ke Halo? kantor? Iya, halo? Iya, oke, terima kasih Pak Pearson ya. Oke, Pak Pearson yang ada di Tomohon. Ya, kalau ingin bertanya mengenai pertanahan, apakah bisa langsung ke kantor? Oke, ya, ada yang masuk lagi, silakan. Halo, selamat siang. Halo. Ya, sayang terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali yang terputus 082195835080. Untuk Anda pendengar dan pemirsa di mana saja berada, silakan di 082195835080. Oke, saya yakin kalau bertanya mengenai tanah banyak ya. Seperti yang dikatakan Ibu Olivia dan Ibu Asalia juga Pak Hiro, kalau mengenai pertanahan pasti banyak yang ingin masuk. Oke, Anda bisa memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit lagi untuk bertanya kepada narasumber 0821 95835080. Oke, kalau sudah tidak ada, saya ke narasumber ya, seperti yang ada telepon ya. Oke, silakan. Selamat siang.
Halo. Selamat siang Mbak Ege, mau Iya. sebelah dengan Pak Sartono di kampus ini. Oke, silakan Ada Pak yang kelupaan Sartono. ini, Iya. mohon maaf Bapak Jaksa, Mbak Iya. Ege. Iya. Saya yang mau tanya Seperti ini apa? singkat saja dan padat. Bagaimana itu penyelidik dan penyelidikan? Itu saja, terima Iya. kasih. Oke, terima kasih Pak Sartono mengenai penyidikan dan penyelidikan. Oke, silakan untuk Anda ditampung ya karena waktu sudah tinggal sedikit lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 082195835080 untuk pendengar dan pemirsa yang ingin ikutan bergabung bertanya kepada narasumber di studio siang hari ini. Oke, kita lanjut. Ya, seperti yang tadi Pak Pirson ya, Tomohon, kalau dia bisa langsung ke kantor katanya untuk berdiskusi mungkin atau bertanya mengenai pertanahan, silakan Ibu Olivia atau Ibu asalnya Pak Hiro, silakan. Ya, terima kasih ya Ibu Iya. Ike. Ya, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kami membuka pintu lebar-lebar bagi seluruh masyarakat, yang akan mau datang ke kantor untuk bertanya mengenai permasalahan perdata. Bukan cuma tanah, masalah-masalah waris, itu juga semua yang menyangkut perdata. Kami Jaksa Pengacara Negara selama masih jam kantor terbuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk masyarakat mendatangi kantor kami. Sehubungan dengan tugas kami tadi ya Bu, yang telah kami katakan bahwa kami memberikan pelayanan hukum gratis. Iya. Oke, Pak Pirson ya, semoga sudah terjawab yang ditanyakan. Bisa menghubungi ke kantor atau bisa langsung mendatangi kantor Kejari di Minahasa. Oke, telepon yang masuk. Iya, halo, selamat siang. Halo. Iya, selamat siang. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Heri. Oke, Pak Heri di mana Pak Heri? Halo. Halo. Iya, Pak Heri di mana Pak Heri? Tateli. Tateli. Oke, silakan pertanyaannya Pak Heri. Langsung Selamat singkat pagi, ya berhubung Bapak waktu. Iya. Jaksa, Ibu. Oke. Iya begini, sekarang ini banyak persoalan, banyak menyangkut masalah tanah ya. Jadi harapan ini jaksa bisa betul-betul menangani, melayani masyarakat dengan keluhan-keluhan yang terjadi. Karena sekarang itu termasuk marak juga, bahkan itu misalnya ada perjanjian dengan notaris, dengan mafia-mafia itu notaris bisa menyerahkan, dipinjamkan sebentar dan akhirnya lenyap. Kemudian ada sertifikat-sertifikat fotokopi bisa disulap. Pemilik sementara memegang sertifikat yang asli, tiba-tiba dia sudah bisa berbalik nama. Sudah dikuasai lain. Nah ini yang kira-kira yang terjadi. Iya, singkat saja Pak Heri. Mafia-mafia. Ada termasuk juga ini notaris. Ini sekarang bahaya ini sekarang. Ada perjanjian dengan notaris kok terkadang. Iya, Pak Heri langsung ke pertanyaannya berhubung waktu kita sedikit lagi. Jadi mudah-mudahan mendapatkan penanganan menyangkut dengan laporan masyarakat. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih Pak Heri ya. Oke, kalau masih ada satu lagi 082195835080 karena waktu kita sudah habis. Iya. Oke, kita langsung kembali ke narasumber ya. Tadi ditanyakan oleh Pak Sartono yang masih tersisa, apa beda penyidikan dan penyelidikan? Iya, mungkin Pak Hiro bisa menjelaskan? Oke. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi yang dinamakan dengan proses penyelidikan ataupun proses penyidikan juga merupakan satu rangkaian proses penanganan perkara pidana. Dalam hal ini, singkat saja saya menjawab, penyelidikan tersebut merupakan tahapan di mana penyelidik melakukan pemeriksaan kembali, menerima laporan, mengkaji kembali sebuah kasus ataupun peristiwa yang telah dilaporkan terhadap mereka untuk melihat apakah ada tindak pidana di situ, apakah ditemukan sebuah pelanggaran terhadap suatu undang-undang ataupun peraturan yang ada begitu. Nah, dalam hal ini mereka di situ melihat siapa saja yang menjadi target operation yang melakukan ataupun yang melanggar, mencederai undang-undang tersebut. Selain itu mereka juga melihat apakah ada alat-alat bukti yang cukup yang ditemukan. Apabila sudah ditemukan ataupun sudah dirangkumkan oleh mereka bahwa terdapat suatu tindak pidana di situ, bisa mereka lanjut ke tahapan proses selanjutnya yang tadi sudah ditanyakan juga oleh Pak Sartono ya, proses penyidikan. Nah, dalam hal proses penyidikan,
tindak pidana yang telah ditemukan tersebut dikaitkan kembali dengan target operation yang ada, juga dikaitkan kembali dengan alat-alat bukti yang mereka temukan, kemudian dikaji kembali tindak pidana seperti apa yang telah dilakukan, dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, apa yang telah dicederai. Nah, apabila sudah ditemukan, langsunglah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, setelah proses penyelidikan dan penyidikan tersebut selesai, nah dari pihak kepolisian yang merupakan penyelidik dan penyidik langsung melimpahkan berkas kepada kami kejaksaan. Nah, selanjutnya untuk kemudian kami periksa apakah layak untuk tidak dinaikkan ke tahap persidangan nanti. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Iya. Ada yang ditambahkan Ibu Azalea? Saya kayaknya hampir sudah dijawab oleh Pak Hiro semua ya. Iya. Oke. Iya. Kita akan ke closing statement. Saya mulai dari Ibu Olivia dulu. Silakan Bu. Mungkin bisa mengulang lagi yang informasi yang tadi. Kalau mereka menghubungi lewat aplikasi ataupun bisa menghubungi langsung ke kantor seperti apa? Ya, silakan Ibu Olivia. Iya, terima kasih Bu Ike. Closing statement dari saya. Mungkin tadi sudah dikatakan di pembuka tadi. Saya ingin masyarakat lebih dekat dengan kami sebagai jaksa pengacara negara. Oleh karena itu, mari masyarakat yang ada di mana saja, khususnya yang ada di Minahasa, mari dekat dengan jaksa pengacara negara. Ada banyak tugas dan fungsi kami sebagai jaksa pengacara negara. Mari datang ke kantor. Kami siap untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu bertanya tentang masalah perdata. Dan apabila Bapak dan Ibu kurang waktu untuk datang ke kantor, seperti yang saya katakan tadi, itu ada aplikasi Halo CPN. Dan kami akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu lewat aplikasi Halo CPN. Terima kasih Bu Ike. Iya. Oke, Ibu Azalea, closing statement-nya seperti apa, Ibu? Ya, terima kasih banyak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang agak terlewatkan, yang mungkin kurangnya waktu dari kami di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi kami, seperti yang dikatakan Ibu Kasidatun tadi, pintu kami terbuka sangat amat lebar untuk para masyarakat yang ingin bertanya, konsultasi, apakah perkara-perkara mereka ini bisa nggak dibantu oleh kami, atau mungkin bisa diberikan masukan oleh kami terkait langkah-langkah selanjutnya mungkin akan ditempuh oleh masyarakat. Karena memang untuk perdata dan tata usaha negara ini sendiri adalah perkara-perkara yang harus dihadapi secara individual, dan apabila untuk perkara-perkara pidana ya misalnya kan harusnya ditangani oleh instansi tertentu, tapi untuk perkara perdata dan tata usaha negara itu memang individual, sehingga kami sebagai jaksa pengacara negara memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk datang dan bisa bertanya, berkonsultasi kepada kami. Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan kami. Terima kasih. Iya. Pak Hiro sendiri seperti apa Pak? Baik, mungkin saya menambahkan sedikit saja sebagai closing statement. Untuk para masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa, jangan malu-malu ataupun jangan sungkan untuk datang langsung ke kantor kami untuk menceritakan apa yang menjadi keluh kesah. Tidak terlepas apabila masyarakat tidak mengetahui apa sih yang layak untuk ditangani bidang perdata, apa yang layak ditangani oleh bidang pidana. Apapun itu kami siap untuk mendengar. Dan apabila itu masuk dalam bidang perdata ya kami akan melayani. Apabila tidak termasuk dalam bidang perdata, kami akan mengarahkan rakyat tersebut untuk misalnya melakukan pelaporan ataupun hal-hal lain. Nah, mungkin untuk sebagai closing statement dari kami, Bu ya, untuk masyarakat, pahami hukum, hindari hukuman. Terima kasih. Iya. Dan akhirnya waktu juga yang memisahkan kita untuk edisi hari ini. Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Minahasa mengenai tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara JPN yang sudah menghadirkan narasumber Ibu Azalea Sahra Baitlowi, Sarjana Hukum sebagai Kasubsi Datun. Terima kasih Ibu. Juga Ibu Olivia L. Pangemanan SHMH sebagai Kasidatun. Terima kasih. Juga Bapak Hiro EB Lasut SH sebagai Kasubsi 1 Intelijen
Terima kasih Pak. Ya, semoga di edisi yang berikut kita masih berjumpa kembali. Dan pendengar pemirsa di mana saja berada, saya Iki Rasono Memuaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Dialog Jaksa Menyapa hari ini Selasa 8 Juli 2025. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.